Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumah Fisika. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas ujian tulis atau yang sering dikenal dengan UTUL ya, UGM Fisika tahun 2019. Pada tayangan kali ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan UTUL UGM Fisika. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian mempersiapkan diri untuk menempuh ujian-ujian yang akan datang. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Sekarang kita lihat nomor 23 ya. Perhatikan nomor 23. Sebuah sel surya memiliki efisiensi eta ya. Jadi ini bacanya eta ya. Nah, kemudian luas panelnya, jadi di sini luas panel suryanya adalah 40 cm persegi. Ini kalau kita ubah ke meter persegi berapa ya? Jadi 40 kalikan, nah cm itu 10 pangkat min 2 ya. Jadi senti itu 10 pangkat min 2. Karena kuadrat jadi 10 pangkat min 4 gitu ya, meter persegi. Atau bisa juga sih 4 kali 10 pangkat min 3 ya, meter persegi. Dan panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas ya. Jadi di sini intensitas cahaya mataharinya 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Sel tersebut menghasilkan arus, nah ini arus listriknya ya, 0,4 ampere dengan tegangan V itu adalah 2 volt. Pertanyaannya berapa efisiensi? Oke ya. Jadi pertama, ini pengubahan energi dari energi cahaya matahari menjadi energi listrik gitu ya. Kalian masih ingat nggak apa sih yang disebut dengan intensitas? Intensitas itu adalah daya persatuan luas. Nah, sehingga nanti kalau kita mau cari berapa sih daya dari energi surya ya. Jadi daya dari energi cahaya matahari ya. Jadi daya sinar matahari ini adalah I dikalikan dengan A gitu ya. Jadi intensitasnya tadi kan 10 pangkat 3. Luasnya ini tadi sudah ya. 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini bisa dicoret kan? Jadi kalian punya si daya dari sinar matahari itu adalah 4 watt. Gitu ya. Nah, sementara outputnya atau keluarannya kan energi listrik kan ya. Jadi daya listriknya berapa? Ini daya listrik ya. Nah, jadi di sini adalah, masih ingat kan daya listrik V kalikan I aja kan? Jadi nanti kalian punya tegangannya kan 2. Sementara arusnya 0,4 kan? Jadi sama dengan 0,8 watt gitu ya. Nah, kemudian tolong diingat yang disebut dengan efisiensi itu adalah daya keluaran dibagi dengan daya masukan. Nah, ini kan yang dihasilkan, yang outputnya ya, itu adalah daya listrik. Masukannya kan dari daya energi surya kan ya. Jadi daya dari sinar matahari. Ini adalah P tadi ya. Jadi nanti kalian punya 0,8 dibagi dengan 4 atau sama dengan 0, berapa nih? 0,2 ya. 0,2 itu sama aja dengan 20%. Oke ya, jadi jawabannya adalah 20%. Ada di sana 20%? Ada ya, jawabannya adalah B. Sekarang kita lihat nomor 24 ya. Perhatikan di sini. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan ya yang menembus keluar, maka nah jadi di sini yang pertama ya, kalian harus ingat tentang konsep flux listrik ya. Jadi flux listrik. Nah, flux listrik itu dilambangkan dengan huruf Yunani seperti ini huruf V. Nah, menurut hukum Gauss, jadi ada yang disebut dengan hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss, flux listrik itu sama dengan jumlah atau di sini integral sebenarnya. Jadi integral permukaan tertutup E dot dA. Jadi A itu maksudnya luas permukaan tertutup. Itu akan sama dengan jumlah muatan ya yang terlingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 masih ingat dia adalah permitivitas udara atau permitivitas hampa ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan hukum Gauss. Nah, di sini tadi di dalam soal disebutkan begini. Jadi jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk itu sama dengan yang menembus keluar. Artinya apa? Artinya jumlah fluxnya ya, flux neto di sini atau jumlah flux total begitu, itu sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, jadi dari hukum ini ya, jadi nanti kan bisa kita tuliskan begini, kalau fluxnya itu sama dengan 0, ya tentu saja Q dibagi dengan epsilon 0 itu pasti 0 gitu kan ya. Nah, dari sini kita simpulkan berarti jumlah muatan yang ada di dalam
permukaan tertutup itu. Jadi kalau misalnya ada permukaan tertutup begini, kemudian di sini fluxnya 0, itu artinya di dalam permukaan tertutup ini jumlah muatannya nggak ada ya. Jadi Q-nya sama dengan 0. Oke ya. Jadi ketika dikatakan fluxnya itu sama dengan 0, yang pasti adalah yang pasti itu adalah si muatan netonya di dalam ruangan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu sama dengan 0. Ada nggak jawaban yang seperti itu? Jadi di sini kalau kita lihat ya dari opsinya, ini muatan listrik di dalam permukaan itu 0 ya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah E. Sekarang kita lihat nomor 25 ya. Nomor 25, dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif ya. Jadi kalau misalnya ini awan gitu ya. Ada awan. Tadi dikatakan bagian atasnya bermuatan positif. Nah, ini bermuatan positif ini ya, bagian atasnya. Ceritanya begitulah ya, kira-kira. Kemudian bagian bawah bermuatan negatif. Nah, sementara yang bawah ini muatannya adalah negatif gitu ya. Nah, itu negatif. Kemudian apalagi? Bagian atas awan bisa bermuatan sebesar positif 40 kolom. Ya, jadi ini Q1 misalnya, ini adalah 40 kolom. Kemudian bagian bawah ini bermuatan Q2 misalnya, ini min 40 kolom. Kemudian dikatakan bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, jadi di sini jarak pisahnya ya. Ini jaraknya adalah sebut saja misalnya R begitu. Nah, di sini R-nya sama dengan 2 km atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 ya, meter. Nah, kemudian berapakah gaya elektrostatik antara keduanya? Ya, antara bagian awan atas, bagian bawah gitu ya. Ini gaya elektrostatiknya berapa? Oke ya. Jadi masih ingat kan ya hukum Coulomb nih ya. Jadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan ini bisa dinyatakan dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan jarak pisahnya ya, kuadrat. K konstanta hukum Coulomb. Ini bisa dituliskan, masih ingat kan ya nilainya? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 Q2 sama ya, cuman berbeda tanda saja. Ini berarti tarik-menarik itu saja. Jadi di sini 40 kolom kalikan 40 dibagi dengan berapa nih? R kuadrat ya, ini dikuadratin jadi 4 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Oke. Nah, sekarang tolong disederhanakan. Jadi nanti di sini kalian bisa coret saja ini 4-nya dengan ini. Nanti bagian atas kalian punya berapa? Ini kan 9 ya, 9 kali 4 itu 36 ya. 36 kali 10 pangkat berapa ini? Ini pangkat 11 misalnya ya, dibagi dengan 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi sama dengan berapa nih? 36 kali 10 pangkat 5 ya, Newton. Atau bisa juga ditulis 3,6 kali 10 pangkat 6 ya. Pangkat 6 Newton. Jadi jawabannya segini. Jadi 3,6 mega Newton kalau pakai mega. Nah, di sini 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Oke ya, jawabannya adalah C. Ini yang jawab A salah ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi jawabannya adalah. Sekarang kita lihat nomor 26 ya, masih tentang listrik statis ini ya. Nomor 26, di sini dua buah bola masing-masing bermasa 1 gram ya. Jadi di sini massa bola ada dua nih ya, bolanya ini 1 gram. 1 gram itu kalau diubah ke SI ya, dalam satuan kilogram, 10 pangkat min 3 kilogram. Diberi muatan yang sama besar lalu diletakkan pada jarak sejauh 3 cm. Sebut saja R misalnya ya. Ini 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 ya, meter. Kemudian ketika dilepaskan, masing-masing bola mengalami percepatan sebesar ini. Jadi di sini muncul percepatan sebesar 144 meter per second kuadrat. Berapakah besar muatan yang diberikan pada masing-masing bola? Ya, jadi gitu ya. Jadi ceritanya ada dua buah bola, ya bolanya kecil nih ceritanya. Ada dua bola, ini diberi muatan yang sama, Q misalnya. Nah, gitu ya. Kedua bola ini terpisah pada jarak R. Nah, di nomor sebelumnya sudah dijelaskan tentang hukum Coulomb tadi ya. Nah, jadi di sini masing-masing bola ini karena di sini kan diberi muatan yang sama besar ya. Ya, tentu saja ini akan tolak-menolak mestinya. Jadi saling tolak-menolak, jadi muncul gaya pada masing-masing bola. Ini misalnya ditolak ya ke kanan gayanya. Nah, ini ditolak gayanya ke kiri begitu. Nah, dari sini kalau kita terapkan hukum Coulomb, itu kan F-nya ya, gaya tolak-menolak ini kan pada satu muatan atau satu bola itu akan berbentuk Q kuadrat, kan muatannya sama ya, Q kali Q dibagi dengan R kuadrat, kan gitu ya. Nah, karena si muatan ini kan punya massa ya, massanya tadi dibilang M, ini juga punya massa, jadi nanti dia akan dipercepat
ya, percepatannya sesaat mestinya ya, karena ketika ini sudah bergerak kan nanti jaraknya berubah kan ya. Jadi ini percepatan sesaat maksudnya yang 144 meter per second kuadrat. Jadi si F ini, gaya inilah yang menyebabkan adanya percepatan. Kalau menurut hukum Newton, F itu akan sama dengan M dikalikan A, gitu kan ya. Nah, jadi nanti dari sini kalian bisa menghitung berapa sih muatannya. Jadi kalian pakai yang ini aja. Nah, pakai yang ini. Terus kita ambil Q-nya kan ya. Kalau diambil Q itu nanti sama dengan apa? Q kuadrat ya, itu sama dengan M dikalikan dengan A kalikan R kuadrat gitu kan ya. Dibagi dengan K. Nah, coba masukkan nilai-nilainya. Kalau kita masukin di sini masanya tadi berapa? Masanya 10 pangkat min 3. Percepatannya 144. Kemudian R-nya ini dikuadratin ya. Kalau dikuadratin jadi 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian dibagi dengan K, K-nya konstanta hukum Coulomb 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Nah, 9-nya bisa kalian coret. Nah, 9 dengan 9. Kemudian ini min 3 dengan min 4 kan min 7 ya. Ini 9-nya bisa naik ke atas. Nanti kalian punya 144 kali 10 pangkat berapa? Min 7 dengan min 9. Jadi min 16 ya. Gitu kan ya. Nah, karena ini Q-nya kan masih kuadrat nih. Masih kuadrat kan? Kalau kita ambil Q-nya berarti kalian akarin. Kalau diakarin berarti 12 kali 10 pangkat min 8 kan? Nah, atau bisa juga ditulis 1,2 kali 10 pangkat min 7 kolom. Ada jawaban segitu? Ada ya. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lihat nomor 27 ya. Nomor 27, kawat berarus berada di dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Jadi ceritanya di sini ada kawat ya, berarus listrik. Ini panjangnya L misalnya, ini adalah 50 cm atau setengah meter ya, 0,5 meter. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, ini sering disebut dengan theta sebenarnya, karena tegak lurus 90 derajat. Jadi maksudnya gini, kalau kita ilustrasikan ya, kalau misalnya ini medan magnet, arahnya cross, masih ingat nggak? Kalau cross itu maksudnya apa? Cross itu artinya arah medan magnet menembus bidang gambar. Berarti ini menembus, masuk maksudnya ya. Jadi ini B-nya, medan magnetnya, ini masuk. Kemudian di sini misalnya kawatnya boleh ke atas, boleh horizontal ya, mendatar. Nah, di sini kita buatkan gini aja. Ini arah arusnya ke sana, I, gitu ya. Nah, jadi ini tegak lurus nih, karena si B-nya kan masuk, arah I-nya ke sana. Ya, jadi theta itu maksudnya ini sudut antara, jadi ini cara bacanya sudut antara ya. Sudut antara B dengan L, ya, arah kawatnya. Arah kawat diwakili dengan arah arusnya ya. Nah, kalau seandainya ditanya, kalau misalnya ini ya, kalian masih ingat nggak? Kalau misalnya ditanya kemana arah gayanya? Masih ingat nggak kaidah tangan kanan? Kaidah tangan kanan kan gini ya. Jadi kalau ini misalnya tangan ya, tangan kalian maksudnya. Nah, di sini kan ada ibu jari ya. Nah, ibu jari kan di sini. Nah, gini kan ya. Nah, jadi misalnya begini. Nah, jadi kalau menurut kaidah tangan kanan, nanti ibu jari B ya, ibu jari itu I. Kemudian jari-jari ini itu menyatakan apa namanya B. Ini jarinya ada 6 jadinya nggak apa ya. Ini jarinya harusnya 5 nih ya. Nah, nanti si F-nya ini telapak tangan ya, keluar dari telapak tangan. Nah, ini F-nya. Masih ingat gitu kan ya? Jadi kalau seandainya gambarnya seperti ini, seandainya saja, maka kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan, kemana arah gayanya? Arah gayanya ke kiri ya, jadi ke sini nih. Nah, coba terapkan kaidah tangan kanan. Ini seandainya ditanyakan gaya, arah gaya. Tapi di sini enggak ya. Jadi kalian tinggal menerapkan rumus ini saja. Jadi nanti kalau ditanyakan, di sini apa yang ditanyain? Jadi di sini resultan gaya pada kawat, jadi F-nya itu sama dengan 3 Newton gitu ya. Berapakah kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat tersebut? Jadi yang ditanyakan B-nya, yang ini ya. B-nya berapa? Masih ingat hubungan ini semua? F itu sama dengan I kalikan L kalikan B dikalikan dengan sin theta. Masih ingat rumus ini? Mudah-mudahan masih ingat lah ya. Nah, di sini karena di sini tetanya 90 derajat, jadi sin 90 derajat. Jadi bagian yang sin ini nilainya 1 ya. Jadi yang ini nilainya 1 gitu ya. Karena sin 90 derajat kan 1 ya. Nah, kalau ditanyakan B, jadi rumusnya apa dong? B berarti sama dengan F dibagi dengan I kali L kan ya. Gitu. Jadi F-nya tadi 3. Kemudian dibagi I. I-nya 0, berapa tadi I-nya? I-nya di sini mengalir 10 ampere ya. Ini 10 ampere ya. Jadi I-nya 10 dikalikan dengan panjang kawatnya 0,5 ya, 0,5. Oke, ini sama aja mengatakan 3 dibagi dengan 5 kan ya. Jadi 10 dikalikan 0,5 kan 5 ya, 5 atau 0,6 Tesla ya. Jadi jawabannya 0,6 Tesla. Ada nggak di sana? Ada ya? Oke, jadi jawabannya C ya, bukan B. Jawabannya C yang ini, 0,6 Tesla. Oke. Sekarang kita lihat nomor 28. Nomor 28 di sini tentang optik geometri ya.
Seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya. Nah, jadi ini ceritanya begitu ya. Jadi kalimat pertama ini menunjukkan tadi seberkas cahaya datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, kalau berkas itu sejajar sumbu utama, ini bisa kita katakan bahwasanya letak benda itu sama dengan tak hingga. Jadi apa namanya, bendanya terletak sangat jauh di depan lensa. Nah, jadi itu bisa dikatakan apa namanya, sinar datang sejajar sumbu utama gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira begini ya. Jadi kalau misalnya di sini ada lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen, ini sumbu utama ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sumbu utama. Nah, nanti kalau benda itu jauh ya, tak hingga di depan lensa, maka sinar itu datang sejajar dengan sumbu utama ini. Nah, kalau dari rumus lensa, ya masih ingat kan ya, rumus lensa yang biasa itu ya, seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, di sini kalau si S itu tak hingga, jadi nanti kalau kalian gunakan ini ya, jadi letak bendanya di titik yang sangat jauh, nanti kalian dapatkan apa? Nah, ini kita bisa tuliskan 1 per fokus gitu ya, sama dengan 1 per tak hingga kan, ditambah dengan 1 per S aksen. Nah, jadi 1 dibagi dengan tak hingga itu kan mendekati 0 ya. Nah, sehingga nanti kita katakan S aksen ada di fokus. Nah, jadi letak benda, letak bayangan, bukan letak benda ya, S aksen itu letak bayangan, itu ada di fokus. Nah, sehingga nanti ini sinar ini dikumpulkan di titik api lensa itu. Nah, jadi di sini ya, ini fokus. Nah, jadi fokus ini sekaligus letak bayangan. Nah, kemudian di sini ceritanya begini. Jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cekung, maka kemungkinan yang akan terjadi bagaimana? Nah, soal ini sebenarnya sama persis dengan apa namanya, keadaan cacat mata ya, yang kita sebut dengan rabun jauh atau sering disebut dengan miopi. Jadi miopi atau rabun jauh ya, rabun jauh. Nah, ini tolong diingat ya, mata yang mengalami rabun jauh atau miopi ini. Jadi ceritanya kan gini, kalau misalnya ini adalah lensa mata ya, kemudian apa namanya, letak bayangan kalau mata itu normal pasti terletak di retina, namanya retina. Nah, jadi ini bagian mata ya yang cukup sensitif, yang apa namanya, merespon bayangan, dan bayangan itu yang nanti dilihat oleh mata gitu ya. Nah, kalau seseorang itu menderita rabun jauh begitu ya, kalau dia melihat jauh tadi, kalau jauh kan apa, sinar datang sejajar sumbu utama kan. Nah, nanti akan dibuatkan bayangan itu di depan retina. Ingat tadi ini ya. Jadi si bayangan itu adalah di fokusnya. Jadi ini fokusnya. Nah, fokusnya. Nah, karena dia tidak di retina, maka si orang ini akan mengalami gangguan penglihatan. Nah, supaya si bayangan ini tepat di retina, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan kalau orang yang menderita rabun jauh, maka dia harus menggunakan kacamata negatif, ya kan? Nah, dia harus menggunakan kacamata negatif supaya bayangannya itu tepat di retina, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambar ulang, nah sekarang si orang ini sudah apa namanya, menggunakan kacamata negatif nih. Nah, jadi kalau di sini ada lensa kacamatanya, ini negatif gitu ya. Nah, nanti kurang lebih begini. Kalau ada sinar datang, begitu ya. Ini sinar datang. Kemudian ini dibelokkan sedikit begitu ya, karena sifat sinar apa, lensa negatif itu kan menyebar ya, konvergen. Nah, sehingga nanti bayangan akhirnya ada di sini, pas di retina. Nah, jadi sekarang fokusnya ada di sini ya. Jadi fokusnya. Nah, kalau kalian lihat ini fokusnya kan menggeser ya, menggeser ke tempat yang lebih jauh. Nah, sehingga ketika diletakkan lensa negatif ya, ini lensa negatif, maka yang terjadi adalah sinar akan dikumpulkan di titik fokus yang lebih jauh gitu ya. Jadi jawabannya adalah A di sini ya. Jadi berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih jauh. Oke ya? Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lihat nomor 29. 29, di sini suatu lubang disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang lambda 500 nanometer. Jika jejari lubang sebesar alfa atau A ini ya, sama dengan 400 lambda, maka lebar pola terang yang terlihat pada layar sejauh 1 meter dari lubang sebesar berapa, gitu ya. Oke, jadi di sini maksudnya ini adalah berkaitan dengan optik fisis ya. Ini adalah celah tunggal. Kalau kalian masih ingat, ada yang disebut dengan celah tunggal. Nah, di sini disebutkan cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 500 nanometer. Masih ingat nano 10 pangkat min 9 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat
min 7 jadinya ya, karena nano itu 10 pangkat min 9. Kemudian jika jejari lubang, nah maksud dari jejari ini nampaknya lebarnya ya, jadi lebar, ya, lebar celah atau lebar apa namanya lubang tadi sebenarnya D ya, di situ A, ya ini maksudnya adalah D biasanya kalau lambang yang apa namanya yang umum. Ini adalah 400 dari lambda. Nah, lambdanya tadi ini kan ya, jadi 400 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter gitu ya. Jadi kalau kita hitung berarti nanti kita punya berapa? Ini 4 kali 5 kan 20 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 ya, meter. 4 ya ini ya. Gitu. Nah, kemudian jarak antara lubang ke layar L ini adalah 1 meter. Masih ingat kalau misalnya di sini ada celah gitu ya. Ini tentang celah tunggal ya. Kalau di sini ada celah dengan lebar celah ini adalah D, kemudian di sini ada layarnya begitu ya. Nah, nanti jarak yang selalu sama itu adalah pola gelapnya. Jadi kalau misalnya ini terang pusat, maka di sini adalah gelap 1. Di sini juga gelap 1 gitu ya. Nah, yang dimaksudkan dalam soal ini adalah apa namanya lebar pola terang. Itu maksudnya jarak segini nih. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi 2 kali jarak antara terang pusat ke gelap 1 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita terapkan, maksudnya rumusnya celah tunggal untuk pola terang adalah rumusnya apa? DY per L itu sama dengan M lambda. M-nya kita ambil 1 ya, karena ke gelap 1. Jadi nanti di sini kalian punya Y itu sama dengan berapa nih? Jadi M-nya 1 ya, M lambda L dibagi dengan D dengan M. 1, lambdanya tadi 5 kali 10 pangkat min 7, dikalikan L-nya 1 ya, kemudian dibagi dengan D. D-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita hitung berapa nih? 5 bagi 2 berapa? 5 bagi 2 ya 2,5 ya. 2,5 jadi nanti 2,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini meter. Nah, jadi jarak dari sini sampai sini itu adalah 2,5. 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini semua ya, ini berarti 2Y kan ya. Nah, jadi nanti lebar terang ya, lebar terang yang ada di pusat itu nanti sama dengan 2Y. Jadi 2 kali ini. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter jadinya ya. Atau sama dengan 5 mm. Ada di sana jawaban 5 mm? Ada ya? Jadi jawabannya adalah D.